Shalom Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau membaca dari Lukas pasal 12. Ada sebuah perumpamaan yang menarik di sana. Ada seorang kaya yang baru saja mengumpulkan hasil panen berlimpah dari ladang-ladangnya. Lalu orang ini berpikir, sudah tidak ada lagi tempat untuk menyimpan hasil panenku yang banyak ini. Apa yang harus aku lakukan? Lalu setelah dia menimbang-nimbang, dia pun berkata, aku tahu, aku akan membongkar lumbung-lumbung gandumku yang lama dan membangun yang lebih besar lagi, supaya aku bisa menyimpan semua gandum dan barang-barangku yang lain. Sesudah itu, aku pasti akan merasa sangat puas dan tenang karena hartaku sangat banyak. Semua itu tidak akan habis sepanjang hidupku. Jadi aku tidak perlu bekerja lagi, hanya makan, minum, dan bersenang-senang saja. Tetapi Allah berkata kepadanya, hei orang bodoh, sia-sia saja kamu menimbun harta untuk dirimu sendiri, karena malam ini juga aku akan mencabut nyawamu. Bapak Ibu Saudara, ketika membaca kisah ini, pasti ada yang kaget gitu loh. Loh, kok kayaknya Tuhan jahat betul ya? Bukankah orang ini bekerja dengan baik? Dia bekerja keras dengan keringatnya sendiri. Dia tidak mencuri, dia tidak merampok. Dia bekerja keras untuk mengisi lumbungnya, memperbesar lumbung-lumbungnya. Dia bekerja dengan baik. Lah, kok tidak boleh menikmati hasil kerjanya sendiri? Kita baca ayat berikutnya, ayat 21. Nah, seperti itulah yang akan terjadi kepada setiap orang yang mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri di dunia ini, tetapi tidak berusaha mengumpulkan harta surgawi dan tidak mau menjadi kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajarkan perumpamaan ini supaya kita semua tidak salah jalan, supaya kita tidak salah fokus, tidak salah tujuan hidup kita. Karena itu di ayat yang ke-22 berbunyi demikian. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, oleh karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang kebutuhan hidupmu sehari-hari, seperti makanan atau pakaian. Tapi seringkali justru kekhawatiran kita yang terbesar adalah tentang pemenuhan kebutuhan hidup. Betul kan? Sehingga seluruh waktu hidup kita fokuskan untuk memenuhi kebutuhan hidup ini, kebutuhan jasmani ini. Kita bekerja lebih keras, kita membangun lumbung yang lebih besar, kita mengumpulkan harta demi harta, sehingga seluruh waktu kita habis untuk itu aja. Dan kita melupakan tujuan kita yang sebenarnya di bumi ini. Apa itu? Di ayat yang 23 berbunyi demikian. Karena tujuan hidupmu yang sebenarnya jauh lebih penting daripada soal makanan dan pakaian. Luar biasa Tuhan ya. Ada tujuan hidup kita yang jauh lebih penting daripada harta, daripada soal makanan, pakaian, rumah, mobil, sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kita semua tentu perlu uang. Tentulah realistis saja. Kita perlu uang, kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu rumah, kendaraan, dan sebagainya. Kita perlu memenuhi segala kebutuhan kita di bumi ini. Tapi Tuhan bilang, ada yang lebih penting lagi. Ada tujuan hidupmu yang lebih penting lagi. Apa itu? Tujuan hidup kita yang jauh lebih penting dari soal makanan dan pakaian adalah keselamatan jiwa kita. Sehingga segala peristiwa yang kita alami di bumi ini bukan untuk menyelamatkan tubuh jasmanimu atau untuk memenuhi berbagai kebutuhan jasmani, bukan. Semua hal yang kita alami, baik itu dalam sukacita atau dalam air mata, semua itu Tuhan maksudkan untuk mendewasakan kerohanian kita. Karena tujuan kita di bumi adalah untuk menyiapkan diri kita semua
layak hidup di kekekalan nanti. Bumi yang sekarang ini hanya sementara, Bapak Ibu. Bumi ini akan lenyap, tapi nanti akan ada bumi yang baru dan langit yang baru. Itulah tujuan kita yang sebenarnya. Wahyu 21 ayat 1 bilang begini, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ini tujuan kita yang sesungguhnya. Ini tujuan kita hidup dan diproses di bumi ini, untuk dapat masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Amin. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, janganlah fokus hidupmu hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmanimu saja, tapi mari fokus lebih lagi untuk kita memasuki kehidupan kekal nanti, kehidupan di langit baru dan bumi yang baru. Amin. Tuhan Yesus memberkati.